Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita boleh datang kepada Tuhan untuk kita mulai doa kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya kita boleh datang untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hadiratnya lebih dalam lagi, mari kita satukan hati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat kemurahanmu, buat perlindunganmu bagi setiap kehidupan kami, buat setiap kehidupan jemaatmu, umatmu dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memelihara kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami memberikan waktu dan memberikan hidup kami untuk datang kepadamu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami membawa persembahan kami yang terbaik bagi nama-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu, ini kami datang di hadapan-Mu. Mari Tuhan kuduskan setiap kehidupan kami. Mari Tuhan sucikan setiap kami. Engkau melayakkan kami Tuhan untuk datang di hadapan-Mu. Kau memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang datang di dalam nama-Mu. Biarlah perkenanan-Mu turun atas setiap kami. Dan biarkan kami boleh merasakan lawatan kuasa-Mu dan jamahan kuasa-Mu Tuhan memulihkan setiap kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami datang menyembah-Mu, Engkau boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah. Engkau memberikan kesembuhan bagi setiap kami yang sakit. Bahkan Engkau memberikan penghiburan bagi setiap hati yang susah. Engkau memberikan Tuhan kelepasan, bahkan kebebasan bagi setiap kami yang terikat. Karena kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu, ada kuasa di dalam penyembahan kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah doa puasa ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang dimuliakan dan ditinggikan atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa haleluya, amin. I
don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. You maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are, Lord. That is who you are. That is you are. You are waymaker. You are promise keeper. You light in the darkness. You're touching every heart. You're mending every heart. You're healing our heart, Lord. You're moving in this place. You're moving in midst. Oh, I worship you. I worship you, Lord. You are our Lord Jesus. We believe in you, Lord. We trust in you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. You're everything for me. You're everything for me. Thank you, Jesus. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop working. You
never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. Everybody say, waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are, Lord. We declare that you are promise keeper. We declare that you are waymaker. You light in the darkness. You are my God. You are my God. You are our God. You're moving in this place, Lord God. You're moving in our midst. You're healing every heart. You're touching every heart. Oh, Jesus, worship you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. We believe that you are present in this place, Lord God. You're present in every heart, every soul, in every life, in everyone. Oh Jesus, we want to worship you more and more. You're touching every heart, Lord. You're touching every heart, Lord. Oh, rialabaya shandaralabaya si. Oh, rialalabaya shikaralalalabaya. You are good, Lord, and your mercy endure forever. And your mercy endure forever. Shandaralabaka naralalabaya si. Shandaralabaya si karanalalabana. Oh, rialalabaya si kirialalabana. Shandaralabaya si. We worship you. We worship you, Lord. You're healing every heart. You're mending every heart.
Jesus, 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 Jesus. Jesus, sebab kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Biar bibir kami memegahkan Engkau, biar hidup kami memuliakan nama-Mu, biar hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Seumur hidup kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, sebab Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah yang hidup. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak. Semua kemuliaan hanya. Mari angkat suaramu, katakan sekali lagi. Ku mau memuji-Mu, yes Lord. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
hati kami Tuhan, biarlah Tuhan menerima semua persembahan kami yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku, Shikiriya Rabba Shikaraba Koraba Shikiriya Rabba Shanda Kiriya Rabba Shanda Karaba Shikiriya Rabba Shanda. Thank you Lord, thank you Jesus. Shikiriya Rabba Shikiriya Rabba Shanda Rabba Shikaraba Shanda. Syukurku, ku datang padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Saat bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Bukan
bagi namamu Yesus. Ya remete kira basyanda kira basyikara. Kami berdoa sekarang Tuhan untuk gereja kami, untuk pemimpin bangsa kami juga Tuhan. Kami berdoa untuk kota Medan kami. Ya Rabasyikara Rabasendek, curahkan kemurahan-Mu Tuhan. Ya Rabasyikara Rabasikara 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 Ikara Rabasikara Rabasana Karabakara. Kami minta kemurahan Tuhan, Tuhan turunkan Tuhan untuk kota di mana kami tinggal Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan kota kami Tuhan. Kami percaya sehingga kami bisa hidup tenang dan damai Tuhan. Dengan memberkati pemerintahan kota Medan Tuhan. Beri hikmat kepada pemimpin bangsa kami Tuhan. Di dalam masa-masa seperti ini Tuhan, kami minta pertolongan daripada-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Engkau tidak pernah, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Kami percaya Tuhan, keluarga demi keluarga di dalam pelindungan Yesus. Malaikat surga memagari kami Tuhan, karena Tuhan adalah tempat pelindungan kami. Kami tidak takut akan bahaya. Kami percaya bahwa Tuhan beserta. Tuhan adalah gembala kami yang agung Tuhan. Engkau adalah gembala kami Yesus. Engkau menuntun kami Tuhan ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau Tuhan. Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan Tuhan, sebelum kami minta kepadamu Tuhan. Ya Rabbashika, Engkau mencukupkan Tuhan semua kebutuhan daripada umat-Mu Tuhan yang senantiasa selalu setia berdoa, menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami. Tuhan selalu menolong kami Yesus. Terima kasih Bapa. Ya Rabbashika 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 Rabbashika. Ini hidup kami Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan. Kami percaya keluarga kami, keluar masuk kami dalam perlindungan-Mu, dalam penjagaan-Mu, dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tetap menguatkan kepercayaan kami kepadamu. Kami tidak bimbang, kami tidak goyah, karena kami mempunyai Allah yang besar. Allah Immanuel beserta dengan kami. Terpujilah namamu Yesus. Yesus, kami bersyukur kepadamu Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Bila Engkau berbicara di tengah-tengah kami, menjadi pesan-pesan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Sehingga kami tahu bahwa Tuhan itu dekat dengan kami. Tuhan hanya sejauh doa kami. Doa kami senantiasa bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya kepada Tuhan kita katakan amin. Amin. Silakan duduk. Saya bersyukur, saya percaya penyertaan Tuhan selalu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Pertolongannya kita rasakan di dalam setiap musim kehidupan kita. Saudara, hari ini saya mau sampaikan tentang seorang ibu di dalam Alkitab. Bertepatan sekali juga besok hari Minggu adalah hari Ibu, Mother's Day Internasional. Jadi saya ucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang luar biasa yang dipakai Tuhan di masa-masa sekarang ini. Kami percaya semua memiliki peran yang penting di dalam keluarga masing-masing. Saudara, kita lihat ada seorang ibu di dalam Alkitab yang bernama Yokebed. Dalam Keluaran pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-11 dikatakan tentang kisah daripada seorang ibu ini, 11 ayat saja. Saudara, saya percaya ada dia dari keturunan Lewi, yaitu dikatakan dia suaminya itu keturunan Lewi dan bersama dan kawin dengan seorang perempuan Lewi juga. Saudara, ada 3 orang yang dia lahirkan, yaitu Harun, Miriam, dan yang ketiga yaitu bayi Musa. Pada waktu kita tahu latar belakangnya, pada waktu itu raja memberi perintah kepada semua bayi, kalau ada dijumpai bayi laki-laki itu harus dibuang ke sungai Nil. Tidak boleh diberikan kesempatan untuk hidup.
Tetapi ada seorang ibu di tengah-tengah kehidupan itu, yaitu Yokebed. Dia melahirkan seorang anak, dikatakan. Ayat yang kedua, mengandung dia dan melahirkan seorang anak. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Apa arti Yokebed, saudara? Yokebed itu artinya Allah dimuliakan. Allah dimuliakan dalam kehidupan kita. Hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Dan bagaimana kita lihat teladan Yokebed, yaitu yang pertama yang dia miliki sebagai ibu, yang itu pertama yaitu dia keberanian, brave. Dia berani menjadi ibu yang berani, ibu yang tidak takut kepada perintah raja, berani membela kebenaran, berjaga-jaga terhadap keselamatan anak-anaknya. Saudara, dia sembunyikan anaknya yaitu Musa itu selama 3 bulan. Tetapi dia tidak bisa sembunyikan lagi sesudah anaknya mulai besar. Saudara, saya percaya di dalam 3 bulan ini yang dimiliki oleh ibunya, yaitu saya percaya dia memiliki keberanian. Dia percaya bahwa Tuhan di pihak dia, Tuhan akan menolong dia. Yang kedua yang dimiliki oleh Yokebed yang kita bisa teladani, yaitu dia memiliki kepercayaan, trust. Ayat yang ketiga, sesudah dia tahu bahwa sesudah 3 bulan dia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Saudara, dia memiliki trust kepada Tuhan. Tuhan memberitahukan kepada dia satu cara, yaitu dia mengambil sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ya ayat yang ketiga, diletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhlah bayi itu di dalamnya, taruhlah peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Saudara, tidak gampang bagi seorang ibu yang dia mau menempuh cara ini. Kepercayaan dia kepada Tuhan, saya percaya walaupun dia tidak tahu apa akan terjadi sesudah dia melakukan hal tindakan iman ini, yaitu dia tidak khawatir bahwa Tuhan itu sanggup menjaga anaknya. Sekalipun di dalam sungai Nil begitu banyak buaya, begitu banyak binatang-binatang yang bisa memakan anaknya, dia tidak khawatir akan masa depan anak-anaknya. Saudara, apakah kita percaya kepada Tuhan? Kita tidak khawatir bahwa Tuhan sanggup menjaga anak-anak kita. Amin. Saudara, kita tidak bisa menjaga anak kita 24 jam. Tetapi saya percaya firman Tuhan mengatakan ada malaikat-malaikat yang diperintahkan Tuhan untuk menjaga anak-anak kita dimanapun mereka berada. Saudara, kita tidak tahu virus itu di mana, tetapi saya percaya bahwa kita punya Allah yang menjaga keluarga kita. Amin. Keluar masuk kita itu dijaga oleh Tuhan. Karena kita percaya kita adalah umat tebusan Tuhan. Apakah di saat-saat ini, apakah kita masih menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Hai ibu-ibu, mari kita kuatkan hati kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu pasti sanggup menolong kita. Amin. Mari sama-sama kita akan kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Amin. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Amin. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sekali lagi, mari katakan dengan imanmu, lepaskan perkataan iman hari ini. Kuatkanlah hatimu, kuatkan hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu
Saudara percaya dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berjanji di dalam Ibrani dikatakan sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kaki kita jatuh sekalipun Tuhan menopang kita. Amin. Yang kedua yang dimiliki oleh Yakobet, dia percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita katakan percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang dimiliki oleh Yakobet, yaitu kita bisa belajar, yaitu dia memiliki K yang ketiga, itu kesetiaan, faithfulness. Ibu yang mengenal panggilan Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Saudara, tadi kita katakan bahwa ibu ini memiliki 3 orang anak. Yang pertama kakaknya yaitu bernama Harun dan Miriam. Mereka itu dari keturunan Lewi. Saya percaya keturunan Lewi adalah pelayan Tuhan. Ibu ini mengetahui panggilan Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Harun dan Miriam melayani Tuhan. Kita lihat selanjutnya itu ada di bait suci, di kemah Musa, di tabernakel Musa. Dan kita lihat, dan anak yang paling kecil ini, dia percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana atas kehidupan bayi yang kecil ini. Dan dia menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Dia percaya yang kedua yang tadi, dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong Musa. Dan yang ketiga dia tahu bahwa ketika dia menyerahkan anaknya tidak di tangan dia, tetapi ada di tangannya Tuhan. Saya percaya tangan Tuhan lebih besar daripada tangan kita. Dan ketika dia menyerahkan kepada tangan Tuhan, Tuhan mulai bekerja. Saudara, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Kita lihat sebentar ada video di mana kita bisa visualisasi, di mana ketika itu banyak sekali kebergumulan di dalam kehidupan seorang ibu yang menyerahkan anaknya di tengah-tengah aliran air sungai Nil. Dan dia mengatakan kepada kakaknya yaitu Miriam untuk menjaga adiknya sampai di mana adiknya itu dialirkan. Saudara, Tuhan membuat satu mujizat di mana anak itu dialirkan pas di depan istana raja, di mana tempat Putri Firaun sedang mandi, saudara. Dan penuh belas kasihan daripada seorang putri ketika melihat dari bayi ini. Saudara, Tuhan memberikan kasih karunia, perkenanan ketika orang melihat anak-anak kita. Tuhan membuat mereka berkenan. Amin. Sekalipun di hadapan raja. Saudara, kita lihat sebentar. God of Abraham, take my child into thy hands, that he may live to thy service. But Mother, we have not even given him a name. God will give him a name. Follow it, Miriam. Watch it from the reeds. See where the Lord will lead him. Yes, Mother. Oke, puji nama Tuhan. Saudara, akhir cerita yaitu saudara ketika bertemu dengan Putri Firaun berkatakan kepada kakaknya, dikatakan, bawalah bayi itu dan susukan dia bagiku. Maksudnya dia meminta seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayinya untuk dia. Saudara, mungkin Ibu Musa pikir kalau dia sudah pas
bisa kehilangan anaknya. Saudara, dia menyerahkan anaknya dan dia mendapatkan kembali. Saudara, sesudah itu ibunya itu menjadi inang penyusu daripada bayi yang kecil ini. Dia bisa bawa pulang bayinya bersama-sama dengan dia. Dan ada janji perlindungan dari raja. Tidak ada satupun orang yang bisa membawa bayi ini jatuh, maksudnya bawa ini untuk ke sungai Nil untuk dimatikan. Tapi Tuhan memberi kepada dia pertolongan tepat pada waktunya. Saudara, apakah kita percaya bahwa ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, keluarga kita, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Amin. Mari sama-sama kita katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kami percaya, saudara, ini adalah beberapa hal yang kita bisa teladani dari kehidupan Yokebed. Saudara, kita lihat sekarang wanita, kita bisa bilang wanita zaman dulu dengan wanita sekarang itu ada juga beberapa perbedaan. Saudara, kalau kita lihat dulu itu anak-anak kita itu dididik untuk melakukan pekerjaan di rumahnya. Yang kedua itu ada perbedaan teknologi. Sekarang mungkin kita lihat ibu-ibu zaman sekarang tidak bisa sepenuh waktu di rumah mengasuh anaknya. Kita lihat ini ibu yang bekerja membawa bayinya bersama-sama, ada laptop di rumah ya. Saudara, kita stay at home selalu. Saya percaya ibu-ibu punya peran dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, perbedaan, banyak pilihan kita sebagai ibu. Ya, saya percaya Tuhan memberikan kreativitas kepada kita. Di zaman sekarang banyak pilihan di mana ada ibu separuh waktu, ibu sepenuh waktu, seperti poin yang kedua tadi. Saudara, dimanapun posisi kita, saya percaya semua ibu kita mau Tuhan ajarkan kepada kita seperti ibunya Timotius, yaitu iman itu diturunkan dari neneknya Lois dan ibunya Yunike dan kepada Timotius. Saya percaya semua anak-anak kita punya panggilan khusus dalam kehidupan kita. Mari kita turunkan iman itu kepada mereka. Ajarkan kepada anak-anak kita tentang keintiman dengan Tuhan, firman Tuhan, teladan kehidupan kita beribadah, melayani bersama-sama keluarga kita. Saya percaya itu yang menjadi kerinduan kita, seperti Yokebed, dia bisa mengasuh anaknya sampai sesudah besar baru bawa ke istana. Saudara, Yokebed juga mendapat gaji dia untuk menjadi inang penyusu, dan itu adalah berkat tambahan yang Tuhan berikan kepada ibu-ibu yang berani, kepada ibu-ibu yang penuh percaya, kepada ibu yang setia mengasuh anaknya sampai akhir. Terima kasih, saya percaya kalau kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk semua ibu-ibu yang Tuhan berikan kekuatan di masa-masa sekarang ini. Kami menguatkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Kami berani bersama-sama keluarga kami menghadapi badai tantangan di depan ini. Sehingga Tuhan, bukannya Tuhan menghardik badai itu tenang, tetapi kami semuanya bisa berjalan di atas badai. Kami percaya kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan, tidak pernah goyah Tuhan. Engkau menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan kepada ibu-ibu
ibu yang setia Tuhan. Dengan panggilan mereka, kami percaya menjadi seorang ibu tidak gampang, tapi Tuhan memberikan kekuatan yang lebih Tuhan. Sebagai penolong-penolong yang lebih kuat untuk menolong suami dan melayani anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada kami semuanya Yesus. Terima kasih, kami percaya kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Kau selalu punya cara menolong kami. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Sungguh benar ya Tuhan, Engkau memiliki cara untuk menolong setiap anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau dan yang percaya kepadamu. Dan cara-Mu itu dahsyat dan ajaib, dan Engkau tidak pernah kehilangan cara untuk menolong umat-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan yang merencanakan segala sesuatu yang indah di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau menyatakan bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Mari bersama-sama kita katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap
memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Inilah yang menjadi doa dan janji kami ya Tuhan. Di dalam masa-masa seperti saat ini, kami mau mengikrarkan tekad dan janji kami untuk terus melekat kepadamu, terus hidup menyenangkan hatimu dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang pagi hari ini bersama-sama untuk mengikuti doa puasa pada hari ini. Kiranya Engkau yang terus menyertai dengan kemurahan dan kebaikan-Mu. Dari rumah masing-masing, Engkau hadir untuk melawat umat-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Engkau yang mengurapi dan menyertai. Berkati pemberitaan firman-Mu yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rosida. Dan kami akan terus melanjutkan mendengar dan menyambut isi hati-Mu. Di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus. Mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita pada pagi hari ini mengikuti doa puasa Sabtu secara live streaming. Dan saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik-baik dan semuanya itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, selama kita stay at home ini, maka banyak waktu kita untuk merenungkan kasih Tuhan dan waktu kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Dan beberapa waktu ini ketika saya sedang berdoa dan merenungkan firman, maka Tuhan menaruh pesan yang sangat kuat untuk kita perhatikan, yang saya ambil dari Matius 24. Kalau kita melihat Matius 24, mulai dari ayat yang ke-6, ya, maka kita tahu bahwa ini berbicara tentang end times message, yaitu pesan Tuhan Yesus di akhir zaman. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu begitu relevan dengan dunia di mana kita hidup pada hari ini. Dan kalau kita melihat di Matius 24 di ayat 6 dan 7, maka Yesus berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saudara terkasih, di dalam bahasa Inggris, di New King James, di ayat 7 ini lebih lengkap. Di mana dikatakan, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Saudara perhatikan ayat ini. Dikatakan bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan ada kelaparan-kelaparan, famines. Di ayat bahasa Inggrisnya tadi dikatakan pestilences, penyakit sampar.
penyakit-penyakit yang merajalela. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini organisasi dunia itu mengatakan di seluruh bangsa banyak terjadi kelaparan. Kelaparan itu merajalela. Kalau dulunya kita tahu hanya benua tertentu saja yang kelaparan dan kekurangan, sekarang itu sudah merata di seluruh benua. Dan angka kemiskinan itu bertambah, diiringi dengan angka pengangguran, karena banyak yang sudah jobless, di PHK, dirumahkan, dan tidak mengambil gaji selama mereka itu di rumah. Dan belum tahu apakah mereka akan mendapat pekerjaan yang baru setelah lockdown selesai, setelah PSBB selesai, atau setelah dapat beraktivitas dengan normal kembali. Dan dikatakan penyakit sampar itu merajalela. Kita tahu sejak di Mesir, ketika bangsa Israel melihat penghukuman yang terjadi di Mesir, maka dikatakan penyakit sampar itu memukul banyak sekali hewan ternak dari bangsa Mesir. Sehingga kita melihat ini bukan hanya masalah sakit penyakit, tetapi ini berbicara tentang ekonomi yang mengalami tantangan, hantaman yang luar biasa. Karena seiring dengan apa yang terjadi di dunia pada hari ini, maka kita melihat dunia itu mengalami standstill, berhenti, hibernasi itu terjadi. Bahkan kita melihat apa yang terjadi adalah seakan-akan tombol pause berhenti, itu ditekan di mana-mana. Dan kalau kita melihat ini semua terjadi, maka ada pesan Tuhan untuk kita perhatikan. Nah, apa yang menjadi pesan Tuhan? Di ayat 10 di Matius 24. Maka Tuhan berkata, pada saat semua itu terjadi saudara, di Matius 24 di ayat yang ke-10 katakan, bahwa kita ini melihat akan banyak orang yang murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, many shall be offended. Banyak yang akan tersinggung. Dan kemudian mereka saling mengkhianati, shall betray one another and shall hate one another. Kebencian itu merajalela di mana-mana. Saling menyalahkan, blaming, blame shifting, saling melempar tanggung jawab, saling berkata ini bukan karena aku, ini karena kamu, ini gara-gara kamu ini. Sehingga terjadi ini. Bangsa itu juga menyalahkan bangsa yang lain. Sebabnya kan dari kalian ini. Yang akhirnya terjadi di negara kita. Saudara, kita melihat ketika ini terjadi, maka Tuhan meminta kita untuk menjaga yang pertama, temperatur rohani kita harus kita jaga. Kata bersama-sama, temperatur rohani. Artinya apa? Artinya kita harus memperhatikan suhu rohani kita. Kalau hari ini banyak orang cek suhu. Ya, kalau masuk ke kantor, ke restoran dicek dulu suhunya. Oh, kakak 36,2 aman ya. Oh, ibu 37 masih oke. Semua dicek, tapi yang dicek itu hanya suhu di luar, tidak sanggup melihat apa yang ada di dalam. Tetapi yang penting Tuhan katakan hari ini, yang perlu dicek itu adalah suhu rohanimu. Apakah suhu rohanimu, temperaturmu itu masih panas, membara kepada Tuhan? Apakah masih punya atmosfer rohani yang bagus? Apakah di mana-mana kita masih punya kepekaan? Katakan bersama, kepekaan. Kita masih punya sensitivity. Kita dapat peka. Bukan peka, saudara. Ya. Bedanya tipis. Hanya K saja. Antara peka dan peka. Peka itu sensitif
terhadap hal-hal yang rohani dari Tuhan. Kita masih membangun satu kedekatan dengan Tuhan di dalam gaya hidup kita, lifestyle kita. Karena ini berbicara tentang gaya hidup. Saya mau mengajak saudara untuk mulai review hari-hari di rumah yang sudah hampir 2 bulan ini. Hampir 8 minggu. Apakah saudara lebih banyak memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan, dengan keluarga? Apakah kepekaan kita itu makin tajam? Ingat, Yesus berkata, barang siapa yang memiliki telinga, hendaklah ia mendengar. Yang artinya telinga rohani kita. Berulang kali di kitab Wahyu Yesus katakan, yang punya telinga mendengar. Ini adalah telinga rohani. Karena setiap kita pasti punya telinga jasmani. Amin. Tapi yang Tuhan ingin supaya kita bangun itu kepekaan. Sekali lagi katakan kepekaan. Roma 8 di ayat 14 firman Tuhan berkata, semua orang, katakan semua orang. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu. Kita semua jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, pengerja, hamba Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Siapa di antara saudara yang merupakan anak Allah? Pasti kita semua. Amin. Kita ini anak-anak Allah. Harus dipimpin oleh Roh Allah. Ada amin? Bukan dipimpin oleh berita. Bukan dipimpin oleh informasi yang ada di luar, yang negatif. Bukan dipimpin oleh konten-konten yang negatif. Tapi kita semua harus peka terhadap pimpinan Roh Allah. Karena sebentar lagi kita akan masuk di ibadah hari kenaikan dan setelah itu Pentakosta. Dan Tuhan ingin supaya kita ingat di Roma 8 ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi ada satu kesaksian di hati kita, di batin kita yang namanya inward witness. Ada saksi di mana Tuhan selalu memberikan kita lampu hijau kalau kita melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan selalu katakan jalan terus, go ahead. Bukan lampu kuning. Lampu kuning itu artinya hati-hati. Memang bagi beberapa orang lampu kuning itu lebih cepat lagi. Ya, jangan sampai merah kan gitu. Tapi Tuhan katakan sebenarnya kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Mengapa? Karena Tuhan ingin memimpin kehidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu banyak doa di rumah untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup ini. Seperti yang tadi kita dengar tentang Yochebed. Bagaimana the right timing. Musa itu bisa berhenti di depan anak putri Firaun. Saudara, bagaimana Musa itu mendapatkan favor di istana. Lalu kita melihat ibunya, ya, bahkan digaji saudara di istana untuk mengasuh anak sendiri. Saudara pernah dengar di sini ada ibu yang dapat gaji mengasuh anak? Saya pikir semua juga mau ya. Udah ngasuh anak sendiri dapat lagi salary, income, penghasilan. Ini adalah kemurahan yang Tuhan berikan. Mengapa? Karena dipimpin oleh Roh Allah. Saya mengajak Bapak Ibu hari-hari ini. Mari kita banyak dipimpin oleh Roh Allah. Apa tandanya Pak Lu kalau kita dipimpin oleh Roh Allah? Kolose 3 ayat 15 katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Jadi kita ini semua dipimpin oleh apa? Damai sejahtera. Katakan bersama-sama, damai sejahtera. Jadi apa saja yang kita lakukan, mari kita mulai cek dan recheck. Apakah ada damai sejahtera? Kalau ada damai sejahtera, kita dapat tidur nyenyak, pikiran kita tenang, hati kita tidak gelisah.
Dan semua itu di dalam naungan Tuhan. Pada saat kita di dalam naungan Tuhan, maka kita melihat yang kedua, pesan Tuhan di doa pada hari ini. Kita akan memiliki gairah rohani yang masih berkobar-kobar. Katakan gairah rohani. Gairah rohani ini berbicara apa? Kasih yang semula. First love. Ingat, Tuhan berbicara kepada gereja di Efesus. Apa yang dikatakan kepada gereja Efesus? Di Wahyu pasal 2, kita melihat di ayat yang keempat, Yesus katakan, kita harus memeriksa first love kita. Kasih yang semula. Mengapa kasih yang semula ini penting? Karena kasih yang semula ini kalau sudah meninggalkan seseorang, maka ayat 5 katakan, dia sudah jatuh dalam sekali. Dan perlu bertobat. Supaya apa? Kaki Dian itu tetap ada. Supaya kita ini masih tetap ada di dalam keintiman dengan Tuhan. Artinya wifi rohani kita, wireless fidelity kita, itu masih tajam Mbps-nya, masih speed-nya cepat. Amin. Masih kita bisa peka, jaringannya masih connecting-nya bagus. Tidak tersendat-sendat. Mengapa? Karena ada keintiman. Katakan bersama-sama, keintiman. Mari kita periksa hari-hari ini, bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Bagaimana love and intimacy kita. Mengapa ini penting? Karena di Matius 24, di ayat 12, firman Tuhan katakan, ketika seseorang tidak lagi memiliki keintiman dengan Tuhan, maka dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Coba tanya pada yang di sebelah saudara, apakah kasihmu masih panas? Kalau sudah mulai dingin, harus dinaikkan. Ya, amin. Jadi Tuhan yang punya pengukur ya dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan melihat apakah kita ini masih punya gairah, keintiman, love. Saya mengajak saudara hari-hari ini. Ayo kita mulai priority kita reset. 24 jam dalam sehari mari kita lihat. Lebih banyak waktu kita dihabiskan untuk apa? Saya ingin saudara punya keseimbangan. Ada amin? Kalau keseimbangan itu datang, artinya kita pasti punya waktu baca Alkitab. Orang nonton aja punya waktu. Sekali nonton bisa 5 jam. Bagaimana dengan membaca Alkitab? Bagaimana kehidupan doa saudara? Karena ini semua akan menentukan keintiman dalam kehidupan. Jangan sampai kasih itu menjadi dingin. Karena ketika kasih itu menjadi dingin, maka kita melihat seperti jemaat di Laodikia. Di Wahyu 3 ayat 15, ketika Tuhan mengukur suhu rohani mereka, maka Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Laodikia, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saya mau bertanya kepada saudara, kalau kita ini mau pesan makanan capcay, mau pesan yang panas atau yang dingin? Yang panas ya. Kalau kita mau pesan ayam goreng, pasti yang panas baru digoreng ya. Kata pada di sebelah, jangan lapar dulu. Ya, pasti yang panas. Tidak ada yang mau makan ayam itu dari kulkas keluar. Ayam es namanya ya. Tidak ada. Artinya ini, kita semuanya mau sesuatu yang fix, yang pasti. Yang mantap. Tidak di zona abu-abu, gray area. Hitam atau putih, panas atau dingin. Karena ini adalah suhu rohani seseorang. Kalau tidak dijaga saudara, maka yang ketiga, yang terakhir, pertumbuhan rohani
itu akan tersendat. Pertumbuhan rohani itu ketika tersendat, maka prayer, kehidupan doanya, praise, pujiannya, worship, penyembahannya, word, firmannya, itu akan berkurang drastis. Dan ketika itu sudah berkurang drastis, maka apa yang terjadi? Wahyu 3 ayat 20. Di masa stay at home ini, mereka lupa semuanya ada di rumah. Tapi Yesus berkata di Wahyu 3 ayat 20, mari kita baca bersama ayat yang terakhir ini. 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tahan dulu ayat ini dan kita lihat. Posisi Yesus ada di mana? Di dalam rumah atau di luar rumah? Di luar, saudara. Karena itu Yesus mengetok pintu. Alangkah ironisnya ketika di stay at home, banyak orang di dalam rumah, tapi Yesus di luar rumahmu. Dan bagaimana kita memperbagi ini? Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, kepekaan itu harus ditingkatkan. Telinga rohani. Dan membuka pintu, bukakan pintu hati saudara. Maka Yesus akan masuk dalam kehidupanmu. Dan Yesus akan fellowship dengan kita. Dan makan bersama dengan kita. Saya doakan di ibadah doa ini, saudara, 3 hal ini kita perhatikan. Yaitu yang pertama, temperatur rohani. Katakan temperatur rohani. Yang kedua, gairah rohani. Katakan bersama, gairah rohani. Yang ketiga, pertumbuhan rohani. Ketika kita memiliki 3 hal ini, maka kita melihat kehidupan kita akan berkenan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan saya akan bersama-sama dengan Bu Ros. Kita akan menyembah Tuhan bersama dengan saudara. Sambil kita menyembah Tuhan, mari kita mengingat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Oh haleluya. Oh Rabashika. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidup. Mari saudara, jadikan ini doa kita. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, kami rindu dekat Tuhan, rinduan Bersama-sama. yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam
yang ku mau. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, dan permata, Kau melebihi itu Tuhan. Segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Kau segalanya, Namun Kau segalanya yang terbaik. You are the best in our life, Lord. Engkau segalanya. Namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Saudara ingat, Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia justru memberi tubuhnya, hidupnya untuk kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dan terima kesembuhan dan kuasa kehidupan Tuhan. Mari kita angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah. Mari kita sembah Tuhan. We thank you Lord. Bapa yang di surga, Engkau mencurahkan api cinta-Mu yang berkobar-kobar. Ya Tuhan, Engkau memberikan temperatur rohani, gairah rohani dan pertumbuhan rohani yang baik, yang panas dengan api cinta dan kerinduan dari-Mu. Hari ini dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Yes, oleh bilur-bilur Yesus, terima sembuh dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit keluar, pergi. Yes, terima pemulihan. Ia masuk. Syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi
Terima kasih ya Bapa untuk perjamuan kudus ini. Meteraikan di hati kami. Juga pesan-pesan-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan. Kami berdoa supaya di dalam kehidupan kami terus membangun keintiman dengan-Mu. Oleh karena Roh Kudus yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Berkati keluarga demi keluarga di tempat ini. Tuhan, kami berdoa supaya semuanya itu semakin memiliki hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak-anak, suami dengan istri. Ada satu anggur cinta dan sukacita selama waktu bersama di rumah. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk yang membutuhkan. Tuhan, Engkau yang cukupkan, bahkan Engkau yang sediakan apa yang menjadi kebutuhan dari setiap umat-Mu. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang mengalami kekeringan, tapi sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan kelimpahan di tengah kekeringan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Terima kasih ya Bapa. Berkat-Mu untuk bangsa dan negara kami di masa seperti saat ini, untuk memiliki hikmat dan kebijakan untuk mengambil keputusan yang tepat untuk rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk kota kudus-Mu, Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera dan sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu. Kiranya yang mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Dan jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah doa Sabtu ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menerima berkat dari-Mu. Mari saudara terkasih, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat siang, sampai berjumpa pada ibadah Minggu online besok.